Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Dana Mas PT Pasar dan Pinjaman terkait dengan fintech lending untuk UMKM. Saudara-saudara sekalian, perlu secara umum saya jelaskan terkait dengan fintech lending. Fintech lending adalah singkatan dari Financial Technology atau biasa disebut dengan pinjaman online. Biasanya kalau kita menyebutnya adalah pinjol. Fintech lending memberikan layanan pinjaman untuk Anda yang membutuhkan modal, sekaligus memfasilitasi Anda untuk mengembangkan modal melalui pendanaan. Seiring dengan banyaknya pelaku usaha yang membutuhkan modal, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, fintech lending menjadi solusi mudah dan cepat untuk mendapatkan modal mengembangkan usaha. Tidak heran semakin banyak platform fintech lending yang menawarkan berbagai layanannya. Namun, pastikan fintech lending sudah berizin dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan seperti Investri. Ini adalah profil dan perkembangan fintech lending. Akumulasi penyaluran pinjaman nasional sampai dengan Oktober 2020 ini naik 102,4%, yang tadinya 117,82 triliun sudah sekarang 137,66 triliun. Akumulasi rekening borrower nasional pun naik 143,7%, ini per Oktober 2020. Akumulasi rekening lender keseluruhan Oktober 2020 juga naik 20,80%. Karakteristik penyelenggara dan pengguna fintech lending di sini didomisili oleh Jabodetabek 156, status PMA 53, sedangkan 102 masih lokal. Lendernya rata-rata dikuasai oleh pria atau laki-laki 61,7%, perempuan 37,55%. Usia untuk keseluruhan baik lender maupun borrower ini katanya oleh milenial, di kisaran usia milenial. Untuk sebaran outstanding pinjaman itu naik 18,39%. Ini bisa kita lihat sebarannya di seluruh Indonesia. Di sini sama, kalau total keseluruhan adalah 13.242. Sebaran akumulasi penyaluran pinjaman di seluruh Indonesia, kita lihat sebarannya di sini. Akumulasi penyaluran pinjaman nasional naik 102,44%. Lanjut kalau lihat di sebaran penyaluran pinjaman baru juga naik, penyaluran pinjaman baru secara nasional 23,880%. Jadi sebaran kita lihat di seluruh Indonesia. Sebaran akumulasi rekening untuk borrower juga naik 143,70%. Ini dapat kita lihat sebarannya di seluruh Indonesia. Untuk mendukung hal itu, Dana Mas akan meluncurkan aplikasi baru, Lancar, yang diberi nama Lancar, berbasis Android dan iOS. Produk berbasis teknologi tersebut sudah diperkenalkan sejak Maret 2022 dan menjadi salah satu terobosan Dana Mas untuk mengatasi masih rendahnya tingkat utilisasi aset di Indonesia, khususnya segmen menengah dan pelaku UMKM. Inovasi teknologi ini akan memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi keuangan. Konsumen bisa melakukan transaksi dengan lancar, aman, praktis, dan efektif. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 60 juta UMKM, akan tetapi financing gap 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti Thailand dan Malaysia. Diperkirakan sekitar 6 juta pelaku UMKM yang memiliki properti seperti ruko, rumah, dan apartemen memerlukan modal usaha untuk mengembangkan bisnis. Namun, hanya beberapa yang dapat diakses melalui financial banking atau finansial dari bank. Inilah aplikasi Lancar yang diterbitkan oleh Dana Mas. Aplikasi Lancar ini aman dan berizin. P2P lending pertama di Indonesia yang telah diakui oleh OJK. Pinjaman tanpa agunan, limit hingga 7,5 juta rupiah.
Hanya dengan KTP proses mudah dan cepat. Jadi Lancar ini yang dikembangkan oleh Dana Mas solusi tepat untuk segala kebutuhan pinjaman. Ajukan pinjaman sesuai kebutuhan usaha Anda. Tim Investri akan melakukan analisis dan persetujuan. Jika disetujui, pinjaman Anda akan ditawarkan di marketplace untuk kemudian dipilih dan didanai oleh lender. Daftar Investri sekarang juga dan kembangkan usaha Anda. Demikianlah sedikit yang dapat kami sampaikan terkait dengan fintech secara umum dan Dana Mas yang dikeluarkan oleh Sinar Mas untuk para milenial terkait dengan pinjaman online atau fintech lending. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.